Kembali lagi di Ngasur. Saatnya kau menonton Ngasur. Ada di setiap tahun. Janganlah engkau lupa untuk menonton video kami lagi. Oh, jangan lupa sebarkan. Jangan sampai orang tidak tahu kalau ada video baru lagi di tahun ini. Itu lagu apa? Ran. Iya kan. Tema apa ya? Sebenarnya sih sudah terbahas tadi, Boy. Sudah terbahas sebenarnya. Sudah terbahas secara nggak langsung tentang yang tadi kita ngomong, karena juga agak nggak bagus tadi. Nih, aku dihubungin Boy sama adik kelasku. HP kemana ya? Nih, nggak apa-apa, kita one shot kan. Selalu aja. Dia ada nanya sama aku, Boy, waktu tuh, Kak, ngasih makan ego orang tuh kayak apa? Kayak ngikutin apa yang dia mau gitu kah? Apa gimana? Ini ada betulan nih chatnya nih, tapi nggak mungkin lagi. Iya. Nah, ini berarti kan dari statementmu kan? Dia dapat ini dari statementmu atau quotes atau apa? Kan kamu sering ngomong ini kan, kasih makan aja egonya. Iya, aku sering bilang ngasih makan aja egonya. Oh, aku kira gara-gara misalkan nonton Ngasur kita misalkan. Iya, mungkin sih. Mungkin. Kemungkinan dia salah satu orang yang bodoh menonton ini. Oh, gitu. Sobat bodoh, kita supaya sodo. Jadi semua yang nonton Ngasur kita panggil julukannya Sodo. Anjir, sudah punya fanbase. Sobat bodoh, sodo. Sodo. Hampir kurang mie tuh. Boy, ngasih makan ego, Boy. Definisi ngasih makan egomu apa? Iya, kasih senang aja orang itu. Apa? Kasih senang ya, misalkan diakan lah. Oke. Diakan dulu biar dia udah dia tenang, lega. Nah, baru beri, misalkan ada sesuatu hal yang salah disampaikan buat salah. Biar aja dulu dia nikmati. Contoh misalkan ini pandangan kayak, jadi kalau misalkan misalkan kita bertiga sama Tama, kita lagi nongkrong, terus misalkan kita tahu nih ada temannya Tama datang, terus kita tahu sebenarnya Tama ini lagi misalkan ngasih tahu sesuatu hal yang salah. Ya udah aja, biar aja dia kasih makan egonya dulu. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba dia lagi ketemu teman lamanya baru kita langsung elak. Secara langsung kita menyudutkan dia, apa istilahnya, merendahkan dia. Biar aja dulu kasih makan egonya dulu pas sudah orangnya pergi. Kan tadi ngomong itu salah, Boy, misalkan. Nah, itu menurutku kasih makan ego. Apa ya? Definisi menurutku ya. Kalau aku sih ngasih makan ego siapa ya? Lebih ke ya dia mau marah aja, dan dia nggak punya ruangan untuk marah gitu. Dia nggak punya orang untuk mau menyalurkan rasa marahnya. Ekspresi kamu ya lebih kepada. Iya, aku sih lebih senang memberi makan, walaupun definisi ego tuh luas gitu, tidak selalu marah. Sedih, bahagia itu adalah ya bisa dikatakan ego. Iya. Influence apa ya? Ego ini kan seperti kayak keterpemilikan kan? Apa kayak apa, hak keterpemilikan yang dia merasa paling dia sendiri yang bisa mengontrol. Si paling ya. Dia sebenarnya juga bisa ngasih makan ego. Kita bahas aja sih paling, ngasih makan ego si paling. Iya kan? Si paling. Kita juga bisa bahas tuh. Kalau si paling gimana? Kalau si paling itu kalau aku nggak akan ku kasih makan ego terus. Kalau si paling ada momennya aku capek udah dengan si paling ini, aku sekat, nggak ada urusan. Mau di depannya nggak ada. Karena kayak gini, Win, aku tuh keseringan itu ya, kalau misalkan suatu hal itu salah dibiarkan. Contoh sederhana aja dah, kita ngomongin contoh, ada suatu hal yang salah dari tongkrongan teman, salah satu teman, anggap aja misalkan namanya Gembul gitu. Gembul pertama nggak mungkin nonton, yang kedua kalau saya Gembul nonton pasti Gembul paham maksudnya. Misalnya Gembul ada suatu hal yang salah, ya kan, dan aku ngelihat kayaknya itu salah, meskipun mungkin menurut bubuannya itu hal yang salah. Nggak usah Gembul, paling enak dah Hitler aja. Hitler itu kan suka banget telat. Bukan telat lagi, kalau janjian jam 9 bisa datang jam 2 malam. Kayak itu contohnya. Nah, terus bubuhannya itu menjadikan itu sebuah hal yang biasa. Tapi tetap ngomel, tetap aduh lagi nunggu lagi aku. Sudah sampai berharap ngomel dan lain-lain, meskipun tidak sering ya, karena jadi itu dibuat jadi hal apa? Hal biasa gitu. Nah,
di apa sih namanya, dibiasakan. Iya, dibiasakan. Mau nggak sih misalnya Iya, paham. seolah-olah itu jadi hal-hal yang biasa Iya. aja, bukan suatu hal yang buruk. Nah, salah satu hal yang itu kan si paling telat kan, si paling, aku bilang sih si paling kompas sih telat tuh, si paling penjelajah waktu kan ya. Jadi kalau memang misalkan dia sebagai teman ya, sebagai teman aku punya sikap. Jadi saat itu misalkan aku caranya adalah saat aku berdua aku ngomong ke Hitler, kalau boleh ada satu kritik yang disampaikan, kurang-kurangnya aja kamu, kurang-kurangnya aja cepat. Kalau bisa jangan telat terus. Adalah satu momen kamu cepat juga. Nah ternyata Hitler mengakui. Dia ngomong sendiri malah saat itu kita ada, memang pas kita habis tahun baru kita ada ngomong tentang resolusi 2023. Kita juga mengakui, ya aku akuin sih soal itu. Mas saya dia kadang di chat juga gitu boy. Dan salah satunya yang ingin ku perbaiki juga, aku kalau misalkan kadang chat orang tuh, orang chat lupa ku balas. Dia bilang lupa dibalasnya gitu. Nah jadi nggak terbalas chat orang. Nah hal-hal kayak gitu tuh menurutku perlu langsung disampaikan. Jangan dibuat itu soal dinormalisasi. Jangan itu normalisasi karena suatu hal yang bisa diubah. Beda kalau suatu yang hal nggak bisa diubah. Kayak gitu sih menurutku. Aku tuh makanya agak risih jujur gue dengan kata-kata si paling hari-hari ini. Karena bergeser maknanya. Dari menurutku si paling itu orang yang ahli yang seharusnya iya jadi, betul. Ya kan, orang yang ahli. Bagus, dan aku senang dengan orang yang ahli yang ngerti. Pergeseran makna. Ya kan, pada akhirnya berubah jadi apa ya, seolah-olah yang paling si paling ini kata-kata si paling tuh jadi terburuk nggak sih? Iya, definisi jelek aja. Si paling kopi seolah-olah kerjanya ngopi aja terus. Iya, betul. Si paling baca. Iya, kenapa paling sih? baca iya. Si paling baca, si apa ya, jadinya si paling TV si paling Marvel ya. Jadi apa ya, seolah-olah definisi si paling itu overuse gitu nah, terlalu berlebihan dan definisinya buruk dan konotasinya buruk. Sebenarnya nggak selalu. Ya walaupun kita tahu ada hal-hal yang sekarang maksudnya rata-rata. Iya. Ya definisi si paling itu jadi buruk aja sekarang kalau menurutku. Karena bergeser aja gitu. Apa ya, kalau kita bisa diam sebentar untuk memberi dia egonya untuk menyampaikan sesuatu, sebenarnya mungkin itu caranya satu-satunya untuk aktualisasi diri kah, atau yang menunjukkan dirinya ke orang-orang. Nggak salah juga kalau orang itu pengen menampilkan hal semacam itu kan. Tapi jangan tiba-tiba kita skak aja, kamu anjay, kamu si paling kopi, si paling ini, si paling baca, si paling ya aku sering juga dibilang si paling kan, palingnya paling gitu. Nah ya kenapa memangnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau temanku bercanda, ya kalau nggak bercanda aja, tidak aku anggap serius. Tapi ada kalanya juga apa ya, sampai tahap mengganggu lah kalau menurutku lah. Karena kalau di tahap mengganggu, aku lebih milih untuk diam dulu sih, maksudku. Tidak langsung aku sampaikan, emang aku agak lama sih. Iya. Jeleknya aku agak lama. Aku diam. Kamu apa sih sebenarnya, kamu merasa membuat orang itu perlu berpikir dulu kah? Ada something yang terjadi nggak? Sampai ada perubahan yang terjadi gitu kah? Bisa jadi. Kita belajar dari pengalaman kita aja dulu deh. Atau yang kedua gitu. Atau yang kedua, aku lihat ini emosi yang mana yang mau aku pakai, ini emosi sesaatku kah? Emosi di tempat kah? Saat emosi saat. Atau lanjut lah, kita udah bahas itu. Lepas terus boy. Si paling emosi sesaat, bukan aku lah. Aku ini apakah emosi sesaat kan yang kupakai meledak di tempat, atau memang pada saat aku sudah dalam kondisi yang terbaik, kupikir ulang, ya kayaknya dia deh ada yang salah deh. Bukan berarti kita nggak boleh nyalahkan orang, nggak gitu. Paham. Kayaknya aku nggak segitunya deh, tapi tadi kok dia begitu ya. Itu sudah di kondisi yang sudah stabil lah, jadi tidak memutuskan di saat itu juga. Karena ada kalanya ya nggak usah harus diputuskan saat itu juga, apakah itu emosi yang seperti apa gitu kalau aku sih gitu. Iya. Karena gini Win, memang semua itu tidak bisa terlepaskan karena memang sekarang tuh memang di era labelisasi. Itu era labelisasi. Aku labelisasi karena memang aku dengar podcastnya Gita Wirawan ini sama siapa? Usan Abi Jafar. Memang bilang jadi memang karena era labelisasi secara tidak langsung, jadi hal-hal yang sebenarnya itu hal biasa, ketika ada seseorang yang merasa itu ini suatu hal yang berbeda dari biasanya, nah orang itu langsung akan ngejudge, langsung labelisasi gitu. Makanya kayak contohnya misalkan si paling kopi, unkopi, peme misalkan gitu-gitulah dan lain-lain. Dan itu memang tidak bisa terlepaskan dari budaya kita Indonesia yang selalu sepakat sama selalu senang melihat, selalu tidak suka akan sebuah
kemajuan dari orang lain dan selalu senang akan kemunduran orang lain. Iya. Seperti itu. Apa ya, maksudnya sesuatu yang rutin itu tidak selalu didefinisikan sebagai si paling kan. Kalau kamu bilang Iya. si paling tidur, kamu tiap hari tidur, si paling makan Iya. kamu makan, Iya. ya kan, si paling motor tiap hari naik motor. Iya. Iya kan, tadi boy, pada akhirnya aku menganggap bahwasanya sesuatu yang positif itu sebenarnya kayak Bisa bergeser makna. gitu. Aku apa ya, hari ini pun juga bias aja gitu tentang bercanda dan serius. Mana batasan bercanda sama serius? Iya. Aku bisa aja bercanda sama kamu, mukul kepalamu, Allah kayak apa ya, bercanda aja tuh boy. Iya. Bisa selesai masa dengan Selesai. itu kan, tapi enggak bodoh, itu sakit bungul. Ya kan, kayak teman-teman kita dulu kan, aku melakukan sesuatu hal kan, Iya. standarku tuh standar level 1, tapi bagi dia kan level 1000 kan, sampai bertahun-tahun gitu. Tiba dibahas ya. itu maksud gue. Oh iya, iya, tentang, oke. tentang definisi ternyata apa ya, emosi, adab, ya kan, keadaban, peradaban itu Oke. berbeda gitu kan dari satu Oke. orang dan Oke. lain-lainnya. Dan pada saat itu boy, pada saat hal-hal semacam itu sudah dibenturkan, oh ya sudah, itu tidak lagi ke arah ego sih, aku ke prinsip sih sudah. Nah itu apa ya, pintu terakhirku tuh prinsip boy. Kalau kita sudah beda prinsip, ya kita bisa berteman, apa kita masih kenal, tapi kayaknya aku nggak mau lagi deh bermain di ranah receh sama kamu, karena prinsip kita sudah beda gitu. Nah itu aku mungkin ya ada yang bilang itu benar, ada yang bilang salah, tapi ya itu sih caraku. Iya. Aku paham maksud lo. Karena kalau aku pribadi juga, Wah, jam 12 lewat sudah kamu. Jadi bikin video ini jam 12 lewat. Omongan jam 12 ke atas tuh mulai epic ya gitu dah. selalu. Aku selalu setiap soal jam 12 selalu semua cerita jujur akan keluar. bahaya. Ya intinya, terkadang juga kita tuh sering ngejudge orang sih. Kita sering ngejudge orang kan. Kamu ini paling nggak bisa jaga rahasia dan lain-lain, misalkan kayak gitu. Tanpa kita juga sadar, tanpa kita sadar juga kita lupa ngasih tahu orang juga gitu loh. Makanya perlunya bilang, ini janji kita berdua ya. Menurutku itu perlu. Itu perlunya akad, perlunya kesepakatan. Karena kalau misalkan aku bilang ke kamu, aku cerita ini ke kamu, terus jangan ke orang lain, berarti antara kamu dan aku aja loh. Tapi ketika misalkan tidak ada kesepakatan itu, berarti jangan salahkan orang lain ketika orang lain itu bercerita tentang suatu hal yang udah kalian ceritakan. Karena apa menurutku? Karena terlepas dari pengetahuan orang berbeda-beda, yang kedua persepsi orang berbeda-beda terhadap sebuah cerita, yang ketiga tergantung lagi situasinya bagaimana. Kalau saat itu situasinya memang lagi situasi yang serius, tentunya si penerima aku yakin akan menerima, oh ini suatu hal yang sifatnya rahasia harus dijaga. Tapi kalau memang suatu sifatnya yang membuat orang ingin eksplor, nah itu maksudku, kalau misalnya kamu suatu hal yang ceritanya bukan kesepakatan rahasia, jangan sampai buat orang tuh ingin mengeksplorin. Kalau kamu buat orang eksplor, rusak pertemanan Win. Iya, rusak pertemanan boy. Iya, karena seolah-olah, karena gini, padahal tujuan dari eksplornya temanmu itu adalah bentuk kepeduliannya dia. Iya. Gini ya, kamu cerita ke aku suatu hal, terus kamu nggak bilang, boy jangan, ini rahasia apa ya, kamu cuma ngomong aja kamu sedih. Kamu sedih. Aku sebagai temanmu yang kamu bilang aku peduli banget sama kamu, tentu aku akan mencari tahuin kenapa kamu kayak gitu. Karena aku merasa kamu temanku. Tapi kalau aku cuma menganggap, ya aku dengerin aja kamu kok. Dalam hatiku, iya serah kamu ya ngomong apa pun, dengerin aja. Itu pasti stop di situ aja. Cukup untuk aku. Tidak akan aku tanya ke Tama kenapa Asun, tanya ke Ica kayak apa sih, Usnun kayak apa sih misalkan, dan lain-lain. Intinya kayak gitu. Aku sih kayak apa ya, desain obrolan tuh macam boy, ada obrolan satu arah yang Iya. kamu cuma dengar aku ngomong. Iya. Karena menurutku gini boy, aja pokak kamu lagi, double dekat lagi. Kenapa kita keluar di situasi begini? Aku gini prinsipku boy, dari dulu tuh. Kalau kamu ceritakan ke aku, kalau orang tuh aku masih yakin bahwasanya diriku bisa jaga rahasia orang. Oke. Ya. Amin. Tapi konsekuensinya adalah gini nih. Pada saat aku ya, misalnya aku cerita ke kamu, aku sudah siap kalau itu terbongkar. Iya. Itu aja desain. Tapi aku yakin kalau kamu cerita ke aku bakal jaga. Tapi kalau
aku ngomong ke orang, aku sudah siap itu bakal berhamburan kemana-mana. Walaupun aku bilang sumpah kamu aja yang tahu, nggak ada ceritanya begitu. Satu orang aja yang tahu berarti seluruh dunia tahu. Dah, kalau aku begitu aja teoriku. Hari ini si A tahu, besok si B bakal tahu dengan modifikasi bahasa, ya kan, penghalusan kalimat, Oke. seolah-olah membiaskan sesuatu yang ada. Sebenarnya si penerima awal cuma pengen ngasih tahu secara halus, tapi apa yang didapat dari orang yang mendengar itu bakal berbeda. Ya itu kan yang jadinya gosip sembarangan dan lain sebagainya. Iya. Masalahnya juga gini, Win. Masalahnya tuh keseringan si pemberi pesan ini terkadang itu memberi kayak gitu loh. Ini antara kita berdua saja. Tapi suatu waktu ternyata ada si penerima 2, penerima 3, penerima 4, dan ada irisan waktu saat itu pertemuan, misalnya bertemu tanpa sengaja kok ada sebuah cerita yang mirip, kesamaan cerita. Itu tidak bisa dihindari, Iya. Untuk antara penerima 2, penerima 3, penerima 4 udah cerita. Makanya paling enak ada rahasia itu, namanya rahasia. Kalau kamu udah cerita, ini rahasia ya, itu enggak rahasia sudah, Wak. Iya, Itu enggak rahasia karena sudah ada penerima. Ini kan pengirim, ini penerima. Kalau rahasia itu tidak ada proses antara sesuatu yang dikirim dan yang diterima. Ya, Itu kalau, aja sih. ya aku sih kayak gitu sih, makanya aku dari dulu bilang kalau punya masalah aku selesaikan sendiri. Iya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita selesaikan sendiri. Apa ya? Aku bakal minta bantuanmu dengan cara yang berbeda kok. Iya. Secara entah menggunakan istilah dan lain sebagainya, atau perumpamaan, atau bantuan secara tidak langsung, atau hanya untuk mendengarkan. Kan kayak gitu-gitu kan. Iya. Apa ya, makanya si paling ngasih makan ego itu sebenarnya perlu sih kalau aku, boy. Jadi orang si paling itu kita juga perlu gitu. Iya. Ya kan, definisi yang positif ya. Karena menurutku Iya. si paling itu nggak ada yang negatif sih, apa ya. Kalau aku sih paling tuh menurutku momentum. Kalau aku ya maksudnya perlu kan, kadang perlu, kadang juga enggak. Ya boleh lah. Yes. Tuh, dan ngasih makan ego ya belajar tentang kesabaran diri kita sih sebagai seorang penerima. Ya kan, ya si paling itu cara kita untuk mengekspresikan diri sih sebenarnya. Kalau aku sih baginya kayak gitu aja. Ya kamu harus tahu sih kapan kamu pasti ada sisi palingmu kok, dan ada sisi si memberi makan ego gitu. Kamu mau pilih yang mana aja gitu kalau aku sih. Jadi apa ya, boleh kasih makan ego. Sudah kayak ini. Aku sih kalau statement ini bagus nih. Boleh kasih makan ego, tapi jangan sampai termakan ego.